terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dari Anda Kopi kami menyampaikan melalui channel Kiblat Asahan ini bahwa terkait pemerintah Kiblat Asahan di awal tahun dan menjelang akhir tahun kemarin, kalau kita melihat bahwa tidak ada aktivitas pemerintah Kiblat Asahan ini yang mendatangkan maslahat untuk kepentingan rakyat. Secara kenapa? Kita lihat saja. Akhir-akhir ini pemerintah Kabupaten Asahan disibukkan dengan pergantian pejabat lah, pergantian eselon lah, perpindahan pejabat A ke B, mulai dari Kasih, Kabid dan seterusnya. Nah, aktivitas birokrasi ini kami nilai tidak banyak mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat, bahkan cenderung hanya di pasca pilkada kemarin terkesan itu. Jadi harusnya Pemkab ataupun birokrat di Kabupaten Asahan ini tidak disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Lihatlah kondisi rakyat, ya kan. Kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang harusnya dikerjakan, ya, bukan sibuk dengan internalnya sendiri. Saya pikir itu tapi kan pertama. Tapi kan untuk penyegaran kan nggak masalah. Oke, nggak masalah penyegaran, dan memang itu bukan melanggar undang-undang apa yang dilakukan. Namun itu dilakukan, yang nyata pun dilakukan lah. Jangan itu saja yang dilakukan. Contohnya, yang nyata itu sampai sekarang, mohon maaf, ya, punya nggak data pemerintah ini, misalnya pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal, punya nggak data itu? Pelaku UMKM yang membutuhkan modal, punya nggak? di Koperindak lah itu. Punya nggak data itu? Kita tanya itu. Kemudian kalau sudah punya, ya kan, apa yang sudah diupayakan untuk membantu mereka? Itu satu. Yang kedua, punya data nggak Pemkab Asahan ini terkait misalnya jumlah orang miskin, jumlah orang yang sakit, yang udah menahun, yang nggak punya biaya untuk diobati? Punya nggak? Karena begini, kadang-kadang ya di medsos kita lihat tiba-tiba orang diposting, orang sakit diposting sudah tahunan, kondisi udah parah, kan gitu kan, baru ketahuan. Punya nggak Pemkab data-data seperti itu? Jangan tiba-tiba ketahuan rakyat Asahan sakit sudah menahun tidak diobati gitu. Ini kan bukti bahwa Pemkab nggak tahu gitu loh. Ya, jadi kok udah tahu tak diapokan rumput? Ya dibolong, dibantu, diobati. Jangan udah parah sakitnya baru. Nah, data ini punya nggak? Kita sering melihat tiba-tiba di medsos baru muncul. Seakan-akan Pemkab ya tidak hadir dari narasi-narasi yang dibuat di foto-foto ataupun di berita yang di medsos itu beredar kadang-kadang. Sampai ke situ pula pemikiran. Ya, itu kan harusnya pemerintah hadir gitu loh. Iya. Baik melalui perangkat ke bawah dan teknisnya Pemkab lah. Nah, masalahnya Pemkab kita nilai masih lemah dalam hal itu. Oh, lemah. Iya, lemah. Yang itulah yang harusnya yang difokuskan kerja-kerja nyata. Itu yang kedua, yang ketiga. Banyak. Iya, masalah pendidikan. Punya nggak Pemkab Asahan berapa banyak anak putus sekolah gara-gara nggak mampu? Berapa banyak anak putus sekolah gara-gara terlibat misalnya kriminalitas? Kemudian apa upaya Pemkab? Kan gitu. Jadi jangan hanya pencitraan-pencitraan yang sifatnya semu. Kan gitu kan. Nah, itulah dulu poinnya. Oh, berarti belum ada tindakan nyata. Ya, kita nggak melihat itu. Kita nggak melihat. Kemudian itu lagi masalah APBD, uang belanja, uang rakyat ini belanjakan untuk apa? Yang real, yang nyata. Mana lebih banyak untuk belanja kantor, administrasi, percetakan, operasional daripada untuk kepentingan masyarakat. Ini kita lihat kalau dalam postur APBD yang baru ini, mohon maaf, ya, masih tradisional kali penggunaan anggaran itu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tradisional macam mana nih? Tradisional itu kebiasaan. Kalau biasanya Kreatif Pak Sureni. nggak kreatif, nggak ada program kreatif. Tengoklah postur APBD kalau kita tengok redaksinya. Tidak ada program tambahan baru. Tambahan yang baru itu apa gitu? Misalnya, kira gitu, maksudnya hal-hal baru lah gitu misalnya. Jalan pula suruh bangun. Oh, Yong. Itu contohnya gitu loh. Angsa malam tuh saya belum balik modal. Atau misalnya membangun tempat wisata yang berkelas misalnya, ini nggak ada. Tetap perawatan pariwisata lah, ya, nggak ada. Mohon maaf, nggak ada. Tapi yang udah ada jembatan tuh didengungkan. melampu-lampu tengok. Itu sajalah, itu pun pasca dilantik itu adanya. Iya, jembatan melampu.
Tunggu tuh percaya. Iya, jadi mohon maaf nih, mau pikir. kalau harapannya itu nggak ada yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan bupati yang sekarang Jadi ini. kalau Di seumpamanya lah. 2022 ini Tunggu lu ku tanya dulu, tapi mau jawab. apa? Seumpama- Orang miskin di Kabupaten Asahan. Oh. Yang miskin, yang akan miskin, Oh, yang akan miskin penuh. yang akan miskin kita kaji. Tahu itu. Iya harus di Aman. macam kau lah berpotensi miskin misalnya. Harus kujaga jangan sampai miskin gitu kira-kira. Aduh, ngajo. Nah, data-data ini harus ada. Nah, Iya, Pemkab hadir gitu. Jadi jangan sampai yang udah miskin kita sejahterakan, yang akan miskin kita tanggulangi. Jadi itu yang langkah pertama. Yang kedua, ya infrastruktur. Infrastruktur ini kan penting sebagai akses untuk meningkatkan ekonomi ya di wilayah-wilayah terpencil dan sumber-sumber apa namanya gitu kan terdistribusikan dengan baik sehingga tidak mengeluarkan kos yang mahal. Ini kita lihat, kita inventarisir yang mana yang prioritas. Sehingga belanja itu ke situ, belanja uang itu ke situ, bukan untuk operasional, perjalanan dinas dan seterusnya lagi. Bukan hanya untuk itu aja. Itu kok jadi bupati ya? Yang ketiga masalah kesehatan. Oh, masih ada lagi, masih ada lagi. Persoalan kesehatan, tadi infrastruktur udah. Iya. Kesehatan, udah. Kita data berapa orang yang sakit dan yang akan sakit. Nah, yang akan sakit pun kita tengok. Itu kok mau jadi bupati ya? Iya. Gunakan anggaran untuk apa namanya mengantisipasi itu semua. Menyelesaikan itu semua. Jadi bukan sibuk kepada bolak-balik melantik ini itu segala macam. Gak sibuk untuk itu. Sibuk untuk itu iya, tapi untuk rakyat ini ya gitu. Mau jadi bupati? Iya, dan saya tidak jam 9 nggak tidur. Oh. Jam 9 malam nggak tidur. Kalau bisa kerja 24 jam. Apa itu? Capek, memang capek jadi bupati karena Iya. fasilitasnya lengkap Harus sesuai. rela capek lah ya. Iya. Tapi bersyukur lah buat tak jadi bupati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.